Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang pria tergeletak di depan masjid dengan kondisi luka sabetan senjata tajam. Harga cabai terus merangkak naik di sejumlah pasar tradisional Ogan Ilir. Seorang pria Parubaya hidup seorang diri selama 8 tahun di gubuk tak layak. Seorang pria Parubaya hidup seorang diri dalam kondisi memprihatinkan di Desa Karangtengah, Ogan Komering Ulu. Sang pria tinggal di gubuk yang terbuat dari kumpulan barang bekas. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ia bekerja sebagai pengumpul barang bekas. Pria bernama Rusman sudah 8 tahun tinggal seorang diri di sebuah gubuk di Desa Karangtengah, Buai Madang Timur, Ogan Komering Ulu Timur. Gubuk berukuran 5 x 2 meter itu dibangun Rusman dengan mengumpulkan sisa barang bekas. Meski jauh dari kata layak, namun Rusman tak punya pilihan lain untuk dijadikan tempat tinggal. Selama 8 tahun, Rusman harus merasakan dinginnya udara malam hari. Bahkan kondisi lebih buruk dirasakan Rusman saat musim hujan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ia bekerja sebagai pengepul barang bekas dengan penghasilan Rp20.000 sampai Rp30.000 per harinya. Ya, sudah lama, sudah ada ya sekitar 8 tahunan lah. 8 tahun. Iya. Sehari-harinya Pak bekerja sebagai apa Pak? Nyari rongsokan ngambili di bawah sawit itu, pinggir jalan besar itu, ke BK3, BK Tanjung Mas. Pendapatan sehari berapa Pak? 20, kadang 30, kadang kalau udah dapat ya 10. Tuh. Ya, tinggal di sini dengan siapa Pak? Tinggal di sini Sendirian Pak ya? sendirian, istrinya pergi. Oh, istri bagi anak Pak? Anak sudah merantau di Pekanbaru, Oh, jadi sendirian di sini Pak ya? itu sendirian. Kondisi memprihatinkan ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah desa dan elemen masyarakat, kepolisian, dan TNI. Selain terdaftar sebagai peserta Kartu Indonesia Sehat, warga juga kerap memberi bantuan kepada Rusman. Iya Pak Rusman, betul warga Desa Karangtengah ya, tepatnya Desa Persiapan Wonodadi Asri. Memang saat ini memang membutuhkan bantuan dari kita semua. Sudah berapa lama Pak Rusman tinggal di sini Pak? Kurang lebih sekitar 8 tahun yang lalu beliau tinggal di Desa Karangtengah ini. Meski hidup di gubuk jauh dari kata layak, Rusman merasa bersyukur karena masih memiliki tempat tinggal. Rusman berharap mendapatkan pekerjaan tetap sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan akan membangun tempat tinggal yang lebih layak. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Komering Ulu Timur. Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan mendirikan posko sentra penegakan hukum terpadu. Posko ini nantinya berfungsi sebagai tindak pengamanan dan pengoptimalan pengawasan pemilu 2024 mendatang. Pemilu serentak tahun 2024 semakin dekat. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tengah bersiap mensukseskan pesta demokrasi. Dalam melayani pelaporan pelanggaran hukum pidana pemilu, Kejaksaan Negeri Oku Selatan mendirikan posko sentra penegak hukum terpadu atau Gakumdu. Sentra Gakumdu terdiri dari unsur Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan. Fungsi dari Gakumdu untuk melayani masyarakat ketika menemukan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu. Gakumdu memiliki kewenangan mengumpulkan dan mendalami bukti pelanggaran pemilu. Menyambut pemilu 2024, Kejaksaan Negeri Oku Selatan sudah mempersiapkan posko pemilu yang ditempatkan di Kejaksaan Negeri Oku Selatan. Jadi tujuan dari pelayanan ini adalah pengamanan penyelenggaraan pemilu. Terus yang kedua itu penerimaan laporan adanya permasalahan pemilu. Dan yang ketiga itu konsultasi dan bantuan hukum, penyuluhan dan penerangan hukum,
data informasi pelanggaran dan penegakan hukum pemilu, dan pelayanan lainnya sesuai kebutuhan. Posko Gakumdu juga menjadi tempat konsultasi hukum, bantuan hukum, penyuluhan hukum, dan pusat data informasi pemilu 2024. Diharapkan Posko Gakumdu ini dapat berfungsi sebagai tindak pengamanan dan mengoptimalkan pengawasan pemilu 2024. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Komering Ulu Selatan. Polda Sumatera Selatan bersama Forkopimda, KPU, dan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menggelar deklarasi pemilu damai. Deklarasi pemilu damai bertujuan untuk menyatukan persepsi dan komitmen bersama untuk menciptakan pemilu aman, damai, dan kondusif. Jelang Pesta Demokrasi Pemilu 2024, Polda Sumatera Selatan bersama Forkopimda, KPU, dan Bawaslu Sumatera Selatan mengajak partai politik peserta pemilu 2024 menggelar deklarasi pemilu damai. Deklarasi pemilu damai bertujuan untuk menyatukan persepsi dan membuat komitmen bersama guna menciptakan pemilu aman, damai, dan kondusif. Pada pemilu 2024 akan diikuti 18 partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi oleh KPU RI. Meski berbeda pilihan, warga diharapkan dapat menjaga persatuan. Dalam pengamanan tahapan pemilu serentak 2024, Polda Sumatera Selatan mengerahkan 540 personil. Kita melaksanakan kegiatan pengamanan. Di Polda sendiri kita menyiapkan 515 personil selama tahapan kampanye. Karena kampanye kan cuma media sosial, kemudian door to door, kemudian belum kampanye yang terbuka tertutup. Jadi nanti pada saat tahun depan dimulainya terbuka baru kita laksanakan. Jumlah personilnya Bang berapa Bang untuk Jumlah personilnya untuk di Polda 541. Pertama kami KPU sudah mengubah beberapa persyaratan penting terkait dengan rekrutmen KPPS ini. Jadi KPPS ini kami ambil dari usia 17 tahun maksimal 55 tahun. Selama masa kampanye, seluruh peserta pemilu 2024 dihimbau untuk tetap mematuhi aturan yang berlaku. Pihak keamanan akan terus memantau Kamtibmas dan mengawal pelaksanaan pemilu di Sumatera Selatan. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Sejumlah siswa sekolah dasar di Kota Palembang menjalani ujian semester ganjil secara serentak pada Selasa pagi. Ujian semester ganjil ini digelar selama 6 hari dari tanggal 28 November hingga 4 November 2023. Dinas Pendidikan Kota Palembang menggelar ujian semester ganjil secara serentak di tingkat sekolah dasar Kota Palembang pada Selasa pagi. Salah satunya Sekolah Dasar Negeri 88 Palembang. Siswa yang mengikuti ujian dari kelas 1 hingga kelas 6. Hari pertama ujian, siswa terlihat tertib dan semangat mengikuti ujian. Mata pelajaran yang diujikan pada hari pertama yaitu Pendidikan Agama Islam. Bagi siswa yang tidak membawa alat tulis, pihak sekolah akan memberikan secara gratis sebagai langkah untuk tetap fokus pada ujian. Semester ganjil ini dimulai hari Selasa tanggal 28 sampai tanggal 4 Desember. Di hari pertama pelajarannya pendidikan agama Islam dengan tema 1. Setelah itu kepada anak yang tidak membawa alat-alat tulis kami berikan kepada anak-anak yang atau tertinggal alat tulisnya itu Bapak. Hari pertama ujian berlangsung aman dan lancar. Ujian semester ganjil ini digelar selama 6 hari dari tanggal 28 November hingga 4 Desember 2023. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Auriga Gustina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.